Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat bagaimana kita bisa latihan atau praktis pronunciation through an online dictionary. Ya, jadi pronunciation itu adalah salah satu aspek bahasa yang kita tidak pungkiri lagi. Ini adalah aspek bahasa yang saya kira sulit untuk dipelajari, tapi saya kira ini bukan menjadi masalah buat kita yang ingin belajar bahasa Inggris karena ada banyak strategi atau cara untuk belajar pronunciation. Salah satunya yaitu practice pronunciation through an online dictionary. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa pronunciation adalah salah satu aspek bahasa yang saya kira ini aspek bahasa yang sangat penting. That's very crucial for us. Karena ketika kita salah mengucapkan sebuah kata, maka itu akan bisa misunderstanding ya, atau salah paham. Karena beda tulisan, automatically it's different pronunciations. Oke. Jadi pronunciation itu adalah the way in which a word or letter is said or said correctly, or the way in which a language is spoken. Jadi itu adalah definisi dari pronunciation. Jadi cara di mana sebuah kata atau huruf diucapkan atau diucapkan secara benar, atau kata di mana sebuah bahasa diucapkan. Okay, so that's the pronunciation mean. Okay, sebenarnya banyak strategi untuk belajar pronunciations ya. Jadi kita bisa belajar atau kalian bisa belajar through song, melalui lagu, atau or watching the movie, and then you try to imitate ya. Tapi kali ini saya akan coba membahas bagaimana practice pronunciation, okay, by using the online dictionary. And here there are 3 online English dictionary that you can access to check a word. Ya, jadi ada 3 kamus bahasa Inggris online yang kalian bisa gunakan untuk mencek kata. Okay, so one of them is you can use a Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary, and Longman Dictionary of Contemporary English. Jadi ada 3 ya. Jadi kalian bisa gunakan salah satunya, dan saya kira ini sangat mudah, tinggal kalian masuk ke Google and then you searching, put in the keyword Cambridge Dictionary and then you enter, kemudian akan muncul. Oke. Jadi kita langsung saja ke tutorialnya, bagaimana practice pronunciation through the online dictionary. Oke. Kita coba buka di Google Form. Ya, jadi kita masukkan salah satu di online dictionary that you can access, for example Cambridge Dictionary. Okay, just you type here Cambridge Dictionary. Okay, here Cambridge Dictionary online. Oke, kemudian pilihan bagian atas. Ya, jadi tampilan kamus di online dictionary, Cambridge Dictionary ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi kalian tinggal masukkan kata yang kalian ingin cari. Nah, jadi kita ambil contoh misalnya cardiology. Oke, cardiology. Oke, kalian langsung enter atau klik the search. Nah, kemudian akan muncul. Ya, jadi di kamus ini, bukan hanya pada pronunciation-nya kalian bisa ketahui,
Tapi di kamus ini juga kalian bisa melihat jenis kata. Oke, seperti cardiology itu jenis katanya apa? Jenis katanya adalah noun atau kata benda. Di sini ada you, ini artinya uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung ya, atau selalu tunggal. Ya, dan juga kalian bisa melihat di sini ada cardiological, ini adalah kata yang terkait dengan cardiology. Oke. Dan biasanya juga kita bisa melihat kata-kata sejenisnya ya, atau contoh kalimat juga bisa kita lihat di kamus. Nah, sekarang kita coba, mencoba mendengar, kata kardiologi ini dipronounce, diucapkan seperti apa. Jadi di sini ada dua, ada United Kingdom dan ada United States. Atau United Kingdom itu berarti dia British ya. Kemudian United States itu American. Misalnya kalian mau mendengar pronunciation-nya American, so you just click cardiology, cardiology. cardiology, cardiology, What about the British one? Cardiology. 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 Jadi ada perbedaan antara British dan American ya. Kalau American itu biasanya R sound itu terdengar ya, tapi kalau di British itu R-nya hilang ya. Cardiology. Cardiology. Saya kira ini cukup mudah ya. Jadi tinggal you klik, kemudian you try to listen, and then you try to imitate, and then you practice and you practice. Sekarang kita, now we go on to the online dictionary. Coba kita menggunakan Oxford Dictionary. Oxford Dictionary online. Tinggal klik bagian atas. Kemudian akan terlihat Oxford Dictionary-nya. Tinggal masukkan kata yang kalian ingin cari. Misalnya pharmacy. Nah, di sini kalian bisa melihat. Jadi saya kira ini kurang lebih sama ya dengan kamus yang satu, yang Oxford. Maaf, Cambridge, I mean. Nah, di sini ada tanda speaker ya. Jadi kita tinggal klik. Ini terlihat ada BRE atau British English, and then ada NAME, or American English. American English. Nah, kita dengarkan yang British. Pharmacy. 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 What about the American? Pharmacy. 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 Nah, di sini ada seperti seperti kayak koma atas ini. Ini sebenarnya tanda penekanan ya, berarti suku kata pertama itu ditekan. Pharmacy. Pharmacy. Jadi pharmacy ini jenis katanya sebagai noun, kata benda. Kemudian dia countable noun, berarti dia kata benda yang bisa dijamakkan ya. Berbeda tadi dengan uncountable noun, berarti kata benda yang tidak bisa dihitung atau kata benda yang biasanya selalu tunggal. Selain pronunciation, kalian bisa melihat definisinya di sini. A shop or part of one that sell medicines and drugs. Kata lain dari pharmacy. Ini.
yang berkaitan, kata yang berkaitan dengan pharmacy. Kalian juga bisa melihat. Ya. Jadi saya kira cukup mudah menggunakan kamus online dictionary ya. Ya, jadi contoh kata, contoh penggunaan kata pharmacy dalam kalimat juga tersedia. Oke. Seperti the cream is available at or from or in pharmacy without to prescription. Nah, ini salah satu contoh penggunaan kata pharmacy in a sentence. Oke. Sekarang kita menggunakan the third dictionary. Kita menggunakan Longman Dictionary. Kita coba Longman Dictionary of Contemporary English. Ya. Sudah terbuka. Sekarang tinggal masukkan kata yang ingin kita cari. Ya. Misalnya international. International. Jadi Longman Dictionary ini saya kira lebih lengkap ya dibandingkan dengan yang dua tadi, itu Cambridge dan Oxford Dictionary. Jadi ini kata international, kemudian ada word family-nya dia sebagai noun. Dan juga kalian bisa selain mengecek pronunciation-nya, ya di sini juga bisa kalian lihat penggunaan atau contoh penggunaan kata international dalam kalimat. Dan related word atau kata yang berkaitan dengan international seperti international relation, internationally, ya penggunaan kata ya. Nah sekarang kita mau dengarkan pengucapan dari international. Kita coba ke British English. International. Ya. International. 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 So that's the difference between British and American. But it's not problem about that. Yeah. So I mean, it's all good. You can use which you like, whatever you like. You like to use British or American. It's all good. Ya. Jadi saya kira cukup mudah menggunakan online dictionary. You just open your browser, Google, and then you try to search the dictionary that you would like to access, and then you type the word that you like to search, and then you click, and then you listen, and then you imitate. Jadi sangat mudah, saya kira cukup mudah ya. Ya, cuman ya harus mempunyai koneksi internet karena ini online ya. Dan ini pronunciation itu sangat penting, aspek bahasa yang sangat penting yang perlu kita kita praktis ya, karena ya seperti yang tadi saya katakan di menit awal bahwa ketika when you speak to the someone and then you mispronouncing, of course you are pronouncing mispronunciation, so of course is misunderstanding. Ya, jadi salah pengucapan, ya biasanya
can happen uh, misunderstanding atau salah paham ya. Ya, dan biasanya juga kalau when you speak in English, so the first impression, so someone are going to see your pronunciation. Biasanya penilaian pertama itu dari pronunciation. Oke, jadi ya the pronunciation is very important. Ya, salah satu aspek bahasa. Oke, saya kira cukup penjelasan yang sangat singkat ini, dan saya harap bahwa penjelasan ini bisa dipahami dan bisa dipraktekkan di rumahnya. Jadi pembelajaran pronunciation ini bukan lagi menjadi kendala buat kita, ya, karena sebenarnya banyak strategi ya. Kalian juga bisa belajar pronunciation melalui lagu, ya, mendengarkan lagu. Ya tentunya adalah lagu western song, atau misalnya dari news, from movie and so on, dan lain-lain. Oke, saya kira cukup penjelasan ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.